Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi Horas Bali G Academy. Masih sehat ya, Pak ya? Oh, sehat walafiat dong. Baiklah, hari ini hari Jumat 8 November 2024. Topik kita masih seputar fakta persidangan di PK Jessica Wongso. Hari ini akan membahas tentang metadata yang salah ketik. Bagaimana itu, Pak? Metadata salah ketik. Alasan yang dibuat-buat oleh JPU ya, di kontra memorinya ya. Ada di belakang tuh di belakang itu video ini. Jadi Nopum Jessica Kumala Wongso itu kan video berikut dengan statement dari Edi Darmawan Salihin. Katanya Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sudah melihat. Jadi itu tidak dihadirkan di persidangan sengaja oleh mereka supaya Jessica tidak dihukum mati biar keseksa katanya ya. Maunya mereka seumur hidup. Bayangkan itu ya, mereka penggal semena-mena bukti digital itu. Ini dihadirkan, ini tidak. Suka-suka. Inilah kondisi potret hukum di Indonesia ya. Pantas saja Kepolisian Republik Indonesia di zaman Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mendapatkan pujian sebagai kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara ya. Nomor berapa itu? 18 dari 100 dunia. Ya, nomor 1 se-Asia Tenggara. Jadi inilah semena-mena ya. Terkait Nopum tadi itu ya, untuk kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59 itu di metadatanya Muhammad Noah Lazar, itu metadata itu ya. Ya, yang harusnya produk dari tools yang dia gunakan, bukan diketik-ketik. Kalau salah ketik harusnya lebih jelasnya itu harusnya sebenarnya salah edit mungkin gitu ya, kalau ini ya, kalau mereka mau jujur gitu. Itulah di metadatanya Muhammad Noah Lazar, metadata ya, Sandi Andika, bukan YouTube. Selalu Anda ulangi lagi penipuan di persidangan ya. Di metadata Muhammad Noah Lazar itu jelas 50.910 jumlah framenya. Tetapi apa yang dibaca dalam keterangannya? 50.810. Kemana 100 framenya? Kalau sudah dibuat dari 25 menjadi 10 frame per detik menggunakan freeware eWrite soft ya, yang tercatat juga di metadata itu Muhammad Noah Lazar di BAP-nya itu pakai eWrite soft, mengotak-atik dimensi, laju frame dan kodek ya. Jadi 10 frame per detik, berarti 10 detik hilang ya informasi itu. Jadi yang mulia nanti yang memutuskan jangan salah. Oh, itu kan cuma 10 detik. Oh, tidak begitu yang mulia. Kita lihat lagi pasal 6 Undang-Undang ITE. Ya, barang bukti itu harus dijamin keutuhannya, barang bukti digital itu. Kalau tidak utuh, maka tidak sah dihadirkan di persidangan. Jadi itu runtuh semua. Apa yang dianalisa psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli hukum pidana ya. Bagaimana bisa dicop-cop terus diotak-atik pakai freeware eWrite soft oleh Muhammad Noah Lazar, ya, manusia berhati iblis itu ya. Bayangkan kalau saudaranya atau anaknya direkayasa semacam itu, duduk di kursi terdakwa. Ya, ada orang lain yang mengotak-atik barang bukti untuk anaknya atau istrinya. Kan bagaimana ini gitu loh. Ingat keluarga kita. Ya, saya harapkan Muhammad Noah Lazar sudah menyerah saja, mengaku jadi justice kolaborator. Mudah-mudahan Anda bisa dihukum rendah ya. Tetapi tidak mungkin Anda jadi polisi lagi dengan mentalitas integritas moral rendah semacam itu. Kami tidak rela ya pajak kami dibayar dengan moralitas polisi yang semacam kau itu ya. Jadi itulah ya, terbukti ya kebobrokan demi kebobrokan polisi Republik Indonesia ya menjadi tempat rekayasa. Karena Muhammad Noah Lazar saat 2016 dia mengaku sebagai ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dia dirikan. Berikutnya, saya sebagai ketua Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri. Bayangkan. Begitu cara apanya ya. Aduh, luar biasa dah pokoknya apa ya. Potret hukum di Indonesia ini sudah nggak tahu lagi saya bagaimana membenahinya, kecuali
ada turun tangan seorang Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi ini, ya, dengan janji politik hukum yang tegas. Ini loh Pak, ya, hukum tegas polisi-polisi pengkhianat rakyat ini, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar. Ya, mereka mengkhianati rakyat dengan barang bukti yang suka-sukanya, diotak-atik sedemikian rupa. Jadi ada orang duduk-duduk di kafe atau entah di mana direkayasa, ya gampang sekali. Dan saya ingatkan kepada Bapak Prabowo Subianto, jika informasi audiovisual berupa video digital itu bisa dengan gampang mereka rekayasa dengan timnya, ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Apalagi cuma bukti digital communication, Pak. Ya, WA chat itu database SQL-nya gampang diedit. Dan bagaimana integritas kepercayaan kita kepada kepolisian kalau seperti ini? Makanya tangkap, pecat, kalau bisa hukuman mati atau seumur hidup untuk mereka. Begitu Pak Presiden. Jadi ini kan sangat berbahaya kali, ya. Bisa diponggol-ponggol, dipotong-potong itu 100 frame, ya buang, jangan hadirkan di sana. Oke, kaburkan dengan freeware, erase soft, remake. Waduh, kalau begini ceritanya potret hukum Indonesia, kita takut Pak sebagai rakyat. Kalau mereka itu masih tetap ada di situ, terutama yang aktif itu, Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, dan Muhammad Noah Lazar. Bahkan sekarang mereka naik pangkat. Muhammad Noah Lazar sebagai Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim. Bayangkan pertanyaannya sekarang, Mr. Prabowo Subianto. Sudah berapa ribu kali kasus semacam ini, rekayasa ini dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar, Krisnamurti, dan Tito Karnavian? Itu pertanyaan paling penting. Ya, memanipulasi hukum dengan cara keahlian mereka mengedit video, data digital, dan lainnya. Oke, begitu pengantar saya. Oke Pak, andai kan saja ya kita kembali ke 2016, persidangan 8 tahun lalu. Kira-kira kalau Nuh mengungkapkan metadata salah ketik, kira-kira Jessica bebas nggak ya saat itu? Pertama, yang pasti dia akan ditertawakan di komunitas IT. Apalagi komunitas forensiknya itu di AFDI, ya, ditertawakan seluruh dunia, ya, bagaimana metadata bisa salah ketik, ya. Metadata tidak diketik, tidak mungkin salah ketik. Bagaimana dia salah ketik kalau tidak diketik? Kan begitu, ya. Bagaimana seseorang mati kalau dia sudah mati? Kan begitu, ya. Jadi ya itu kan alasan pembenaran dari kontra memori JPU, ya. Ya pasti argumen itu argumen dari Muhammad Noah Lazar yang disuplai. Nggak mungkin argumen salah ketik itu lahir atau dari benaknya Sandi Andika dan Ardi Tomwardi dan timnya, ya, Haribowo. Nggak mungkin. Itu pasti disuplai jawaban itu oleh Muhammad Noah Lazar. Jawab aja salah ketik, toh juga nanti nggak ada kok punishment sama kita. Indonesia ini milik kita. Kita polisi, saya kombes. Nggak mungkin saya dihukum. Mungkin itu otaknya Muhammad Noah Lazar. Tapi ingat, ya, suatu waktu, ya mungkin dalam waktu dekat, rakyat akan menuntut Mr. Presiden Prabowo untuk, ya, membersihkan kalian, ya. Makanya kami minta kepada Presiden Prabowo Subianto bertindak segera, Pak, ya, sesuai janji politik, hukum yang tegas, mulai daripada oknum-oknum yang jahat itu. Bayangkan alasan metadata yang salah ketik, itu alasan apa itu? Ya ampun. Ya, metadata itu kan terdiri dari, ya, elemen-elemen informasi kunci, mulai dari metadata yang sifatnya deskriptif, ya, menjelaskan apa nama filenya untuk apa, ya kan. Terus metadata yang sifatnya teknis gitu kan, mulai dari kodeknya, frame rate-nya, terus laju frame-nya, dan lainnya, banyak itu informasi. Terus ada metadata yang sifatnya copyright atau hak cipta gitu, ya. Ini video ini diproduksi oleh begini tahun sekian, perusahaan ini, kan begitu, ya. Terus di mana salah ketiknya gitu? 100 frame hilang alasannya salah ketik. Ini kan aduh, luar biasa banget, ya, dengan luar biasa brutal barbar biadabnya, ya, laboratorium komputer forensik Bareskrim pimpinan Muhammad Noah Lazar ini, ya, metadata salah ketik.
tertawa aja lah kita ya. Karena apa? Ya mereka berkuasa. Ya, satu-satunya kekuasaan yang bisa memerintahkan, membenahi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh ratusan juta rakyat. Kita sebagai rakyat jelata hanya melaporkan, bersuara, gitu. Itu sudah hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara, pembayar pajak, penyumbang APBN 80 sekian persen. Ya. Oke, terus Mungkin ada yang baru gabung dengan podcast ini. Bisa Bapak jelaskan lagi tentang metadata? Kenapa tidak bisa salah ketik gitu, Pak? ya, metadata kan produk dari sebuah tool, bisa exit tool dan lainnya ya, exit GUI tool ya. Ketika diekspor dari DVR itu ya kan muncul dia, karena DVR itu orang kalau membuat software ya untuk merekam video atau gambar atau data digital lainnya pasti menciptakan metadata itu ya. Seperti ya DVR Telview FD161S itu pasti mencatatkan dia informasi penting di headernya itu. Header itu ya ditempatkan di atas, baru di data digital sebenarnya. Nah header ini atau metadata inilah informasi kunci yang tadi itu saya bilang biasanya itu komponen metadata itu berupa yaitu metadata deskriptif, metadata teknis dari data yang ada di muatnya, terus metadata produktif, siapa yang memproduksi, hak ciptanya siapa, segala macam. Kalau di benak awam saya mungkin seperti ini Pak ya, metadata itu hasil sistem ya Pak ya, produk software. Jadi kita nggak bisa campur tangan manusia gitu ya. Iya, produk software, dan ada juga software untuk mengedit ya, bukan mengalah salah ketik ya, mengedit. Nah, gitu. Kalau Muhammad Anwar Al-Azhar mengedit metadata ya tambah brutal lagi dia, perbuatannya tambah lagi kekejaman hatinya itu ya, membuat orang tersangka, terpidana dengan KUHP 340 seumur hidup atau hukuman mati. Kok nggak ada otakmu Muhammad Anwar Al-Azhar ya? Kemana kau? Gitu loh. Bersuaralah kau. Minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ya mungkin masyarakat Indonesia memaafkanmu. Dan ceritakan siapa yang nyuruh kau. Gitu loh. Ini kan sudah keterlaluan perbuatanmu ini, bah. Sebagai rakyat Indonesia, ya, yang Anda makan pajak dari gaji tiap bulan sampai sebrutal itu, sekejam itu. Anda siapa? Nyuruh kau. Jadilah justice kolaborator. Bilang aja Tito Karnavian dan Krishnamurti yang nyuruh aku. Ngapain aku capek-capek ngedit pakai freeware Red Shop kalau tidak ada benefit dari aku diberi oleh atasan, kan gitu. Oke Pak ya. Di 2016 kan Bapak dituduh bahkan sama Roy Suryo itu menggunakan YouTube gitu ya. Padahal itu salah Pak ya. Dulu Ya sumber itulah, datanya. Suryo mungkin dibayar juga mungkin. Saya nggak tahu, jadi buzzer kan, hadir pada saat Muhammad Anwar Al-Azhar menghadirkan rekayasanya ya. Ternyata kita dapati di metadatanya pakai Red Shop. Ya mendukung penuh gitu. Percaya bahwa video yang disajikan otentik. Padahal di diskursus sudah saya bilang juga. Ya ini ciri-cirinya kalau direkayasa, mulai dari double klik aja sudah sesuai ukurannya, sesuai dengan metadatanya. Tapi ya itulah, orangnya bersikeras ya, dan saya dituduh YouTube itu dari bla bla bla, turunan A, turunan 1, 2. Padahal konsep dari nilai hash adalah kalau data otentik ya, digital copy-nya kalau dilakukan forensic hashing ya tidak ada yang namanya turunan 1, turunan 2 ya. Dan pembelokan narasi bahwa di 2016 saya sebelum mengamati YouTube itu kita analisa dulu BAP-nya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Tapi itu dibuang itu sengaja untuk membelokkan narasi di media massa seolah-olah dari YouTube gitu ya. Padahal ya jelas kita kalau IT ya, pasti memeriksa metadatanya dulu. Inilah pembelokan ya, dan kita sayangkan juga 4 November kemarin sidang PK Jessica ketika saya hadir ya, 4 November 2024 tidak ada satupun media massa atau televisi yang menampilkan live streaming atau full upload sampai saat ini. Inilah pembungkaman. Jadi
bagi kalian-kalian yang bersidang, ya merasa dirinya direkayasa, sebaiknya ya anjuran Antisipatif, saya ya. bawa keluarga atau tim profesional untuk merekam. Karena kita tidak bisa lagi harapkan orang lain, apalagi televisi ya. Penekanan terhadap mereka mungkin sangat sedemikian tinggi. Ya, harapan saya, anjuran saya bawa tim untuk merekam supaya bisa kita analisa, ya, gitu loh. Berarti saya simpulkan ya Pak, temuan Bapak pada PK Jessica Wongso 2024 ini bersumber pada metadata dari BAP, Nuh, dan Christopher, begitu ya Pak ya? Ya iyalah, jelas metadata dan metadata. Informasi kunci dan informasi kunci dan informasi kunci ya. Jadi bukan dari YouTube ya. Jadi itulah narasi dari Sandi Andika, YouTube karena dia menghindari argumen yang esensial yang sesungguhnya dari metadata tersebut. Dan di persidangan PK Jessica Wongso mereka memang tidak berani mengcounter freeware ya, e-redshop, hilangnya 100 frame itu, terus beda dua resolusi CCTV 7, satu full high definition, satu standard definition ya, CCTV 7 1557 sampai berapa itu 1839 ya, nggak salah itu. Nah itulah nggak berani ya, mengorek-ngorek profil gitu, seolah-olah profilnya Muhammad Anwar Al-Azhar itu jauh lebih berkompeten dari saya ya. Saya bukan menghina ya, tetapi kan saya S1 teknik elektrogem ya, dia S1 teknik mesin Universitas Sriwijaya ya. Jadi antara elektro dengan mesin saja sudah jauh, siapa yang lebih banyak belajar coding apalagi image dan video processing ya. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dibahas sebenarnya ya. Kalau kita dewasa ya, untuk meningkatkan peradaban hukum di Indonesia ini, ya balas argumen ilmiah dengan argumen ilmiah. Dan itu harusnya terbuka. Televisi membuka itu, gitu loh. Jangan menutup. Uploadlah sekarang, saya bilang ada 3 stasiun kira-kira yang kemarin hadir. Upload saja, jangan takut. Anda bersama rakyat. Gitu. Oke? Oke, semoga saja Pak Hakim yang akan memutus bisa menyimak ya. Kalau itu, soalnya saya dengar waktu pembacaan kontra memori itu, pihak JPU masih menekankan adanya YouTube gitu ya. Semoga Pak Hakimnya dengan keterangan Pak Rismon bersumber pada metadata BAP gitu ya Pak ya. Iya, kepada yang mulia nanti yang menyidangkan ini ya. PK Jessica Kumala Wongso terbukalah selalu terhadap information and technology, science and technology. Bukankah kemarin kalau syarat PK diutamakan untuk sains dan teknologi, ya kan? Kemarin sudah kita ungkapkan, ya, ada 37 bukti rekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ditambah lagi novum hilangnya 100 frame atau durasi 10 detik ya. Kembali lagi ke Undang-Undang ITE pasal 6 ya. Barang bukti digital yang dihadirkan di persidangan harus harus dijamin keutuhannya. Kalau tidak utuh, semena-mena mereduksi frame, membuat kabur, memotong-motong untuk tidak dihadirkan di persidangan, apakah itu bisa kita jadikan pijakan? Gitu loh, Mister yang mulia Hakim Agung yang ada di ketinggian sana ya, Mahkamah Agung. Lihatlah potret hukum di Indonesia ya. Kalau ini kita teruskan yang mulia hakim ya, yang akan menyidangkan nanti, maka Muhammad Anwar Al-Azhar dan gerombolannya dan komplotannya akan bergembira ya, menertawakan bahwa kami pasti menang. Kami selalu menang. Apapun yang kami perbuat, hakim mengatakan yes, nggak apa-apa. Apapun yang kami perbuat, rekayasa apapun yang kami perbuat ya, di otaknya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu, mereka akan tertawa, menertawakan rakyat ini. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kau siapa? Kami kuat. Kami di lembaga yang kuat. Suka-suka kami merekayasa. Korbannya adalah siapa yang mulia? Ya rakyat jelata seperti kami ini. Bukankah Anda digaji setiap bulan yang baru naik kemarin itu untuk membela keadilan berdasarkan kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah untuk rakyat? Berdirilah netral, ya. Berdirilah netral sebagai pijakan, ya. Ditambah lagi kenetralan berdasarkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah. Kalau saya sebagai ahli yang mengerti
tentang rekayasa ini saya tidak bisa netral, Yang Mulia. Karena saya harus berpihak pada kebenaran ilmiah. Kalau Yang Mulia mungkin bisa netral, tapi saya sebagai ahli yang bisa dikonfrontasi bahkan diseminarkan untuk membuktikan ini, saya harus berpihak pada kebenaran ilmiah. Begitu pesan saya kepada Yang Mulia supaya didengar, ya. Bisa misalnya ada keraguan sedikit tentang apa yang saya ungkapkan, tinggal panggil Yang Mulia, ya. Beberapa dosen di Jakarta sana atau di Bandung atau sekitarnya. Lakukan debat, masukan-masukan mereka. Apa yang saya ungkapkan di persidangan, diskusikan dengan ahli-ahli independen tersebut. Itu saja, supaya apa? Jangan terulang lagi seperti ini. Ya, Muhammad Noel Azhar harus kita ringkus, kita tangkap, agar tidak lagi terjadi seperti ini di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, begitu dulu. Sebelumnya memang Bapak sudah pernah jelaskan ya, apa hubungannya metadata salah ketik dengan 100 frame gitu. Tapi mungkin di antara kita ada yang baru bergabung, bisa Bapak jelaskan lagi 100 frame hilang tadi kaitannya dengan aktivitas yang dituduhkan pada Jessica yang mana? Ya, jadi di Novum itu kan 100 frame hilang ya, atau durasi video 10 detik itu. Ya, ditambah lagi dia menggunakan iRedSoft ya, freeware untuk mengambur-ngamburkan. Padahal di kamera 9-15-35 sampai 16-59 itu kan di belakang dari meja 54 ya, aktivitas tangan Jessica yang dituduhkan harusnya bisa tampak. Yang kedua, pada saat Agus Triyono menyajikan kopi itu kan bisa ditangkap dengan jelas 2 juta pixel per frame, warna kopinya, volume kopi awal bagaimana, posisi sedotan benar nggak ada di situ. Ya, baru yang ketiga, gerak-gerik Marlon Napitupulu yang katanya dalam 10-15 detik bisa ingat semuanya. Ya, jumlah paper bag-nya bisa ingat, terus kok tekstur paper bag juga bisa ingat, terus sedotan posisinya juga bisa ingat. Kan dari situ bisa kita pelajari gerak-gerik kepalanya Marlon Napitupulu itu benar nggak gitu loh. Atau memang dia di briefing di belakang gitu ya, untuk menjadi saksi palsu, saksi dusta. Kan dalam 10-15 detik mengingat sejumlah hal itu kan seperti superhuman ya, Superman gitu loh. Itu banyak informasi penting sebenarnya di kamera 9 itu, tetapi justru dihilangkan 100 frame atau 10 detik durasi video, bahkan dikaburkan dengan freeware, iRedSoft dan FreeMake. Inilah potret hukum di Indonesia. Begitulah kaitannya ya, Novum dengan informasi apa yang harusnya ditangkap pada kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Jadi Pak, saya simpulkan dengan pemahaman awam ya Pak ya. Jadi dilakukan pengurangan frame di kamera 9, yaitu untuk mengaburkan gerakan sebenarnya yang ada di sana ya, movementnya Jessica ya. Menghilangkan. Kalau yang 100 frame itu ya, atau 10 detik durasi video itu menghilangkan ya kan, berarti mencop, memotong, cutter ya kan. Berikutnya dikaburkan pergerakan-pergerakan lain yang ada tertangkap di kamera 9 itu dalam rentang waktu tersebut dengan iRedSoft. Nah, mengotak-atik laju frame-nya supaya kelihatan cepat ya, tidak bisa secara visual dilihat, mengaburkan dimensi frame supaya objek-objek itu menjadi kabur ya, padahal harusnya tajam. Kodeknya juga diubah dari H264 AVC menjadi MPEG 4 visual, kan jadi lebih kabur lagi karena kodeknya lebih tua. Itulah semua ini sudah, saya kira ini udah terbiasa dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar di kasus-kasus lain, karena memang lengkap sekali cara dia merekayasa video itu ya. Jadi kalau udah kita tangkap Muhammad Noel Azhar, dia harus bersedia itu mengungkap kasus-kasus apa saja yang Anda rekayasa sepanjang karir Anda kan gitu. Oke? Oh ya, jadi kembali ke persidangan 2016 itu Pak Hakim Binsar kan kayak butuh kayak guidance gitu ya. Itu lagi ngapain? Itu di mana sedotan? Di mana ini? Nah, berarti dilakukan pengaburan itu agar si penutur agar Nuh melakukan apa namanya ya, seperti mengarang cerita lah atau apa gitu ya, untuk menggiring opini hakim dan publik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iyalah, terutama memanfaatkan mata senja dari ketiga hakim kan, sudah tua-tua ya kan, dengan kabur-kabur seperti itu kan dia hanya percaya narasi Muhammad Noel Azhar. Bahkan Binsar Gultom pada saat di persidangan antara membedakan centerpiece, paperback gitu yang berbeda, bayangkan centerpiece dengan paperback aja nggak tahu dia. Oh itu centerpiece, oh itu paperback, oh tadi belum sejajar paperbacknya
Bayangkanlah, ya, hanya 12 meter saja. Video CCTV kameranya 2 juta piksel per frame resolusinya. Saking kaburnya dibuat Muhammad Noel Azhar. Nggak bisa mereka. Akhirnya mereka bergantung oleh narasi Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya, begitu juga dengan narasi Muhammad Noel Al-Azhar di CCTV 7, ya. Itu CCTV 9 juga menggaruk-garuk katanya. Itu kan deskripsi Muhammad Noel Azhar, ya. Itu jelas di video CCTV 9 ketika dia double klik itu kan cuma seperempatnya aja. Ya harusnya full high definition, tajam, tapi apa kita lihat? Ya kabur. Gitu loh. Terus tinggal video editor dikit, gerak-gerak tangan, ya jari-jarinya bisa menggaruk. Ya. Ya itulah perbuatannya Muhammad Noel Azhar, ya. Jadi sudah sangat brutal ini. Jadi Pak Prabowo Subianto, ya harapan saya supaya rakyat tenang, kembali lagi kepercayaan kepada kepolisian, benahi mulai dari mereka-mereka itu, supaya jangan kepolisian menjadi bukan hanya terkotor se-Asia Tenggara, bahkan nanti kalau dibiarkan menjadi terkotor se-Asia, terkorup, setelah itu sedunia. Kan bahaya ini, negara kita menjadi negara mafia hukum, mungkin pun sudah terjadi ya seperti sekarang ini. Oke Pak, saya kira untuk topik metadata salah ketik klaim dari JPO ini cukup. Bisa bicara kita bincang ringan topik lain? Oke. 28 September tahun lalu kan Netflix meledak ya. Ya. Dan kasus Jessica terangkat lagi ke permukaan. Dan podcast Bapak itu pertama kali ada di Ray Entertainment 8 November 2023. Artinya per hari ini setahun persis ya Pak ya? Iya sudah setahun ya. Saya pertama podcast itu tahun lalu persis. Pablo ya, Ray Entertainment. Baru selanjutnya ke Bravos. Baru selanjutnya ke Diskursus ya. Ya terutama Diskursus saya ucapkan terima kasih lah ya. Perjuangan kita tetap bersama, tetap bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Karena kita lihat kemarin ya 4 November 2024 aja kemarin tidak ada live streaming full upload dari TV. Ya kita tidak bisa lagi berharap banyak kepada mainstream media. Ya kanal-kanal alternatif inilah yang bisa kita pakai untuk menyuarakan ya. Jadi itulah terima kasih kami ya, kepada kanal-kanal yang telah bersedia menerima kami untuk menyuarakan ya, dan terutama juga Uya-Kuya juga ya banyak menonton ya, mungkin ada di mute dikit-dikit gitu ya kan, nggak apa-apa gitu. Yang penting suara kita tersampaikan. Ada sejumlah suara atau komentar Pak, itu pembebasan bersyarat Jessica pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu dikaitkan dengan podcast Anda setelah podcast dengan Uya-Kuya TV dan Diskursus.net. Bagaimana tanggapannya? Ya bisa jadilah seperti itu ya, karena memang penekanan publik, tekanan masyarakat itu penting untuk mengubah kebijakan. Gitu loh. Kalau kita diam dengan rekayasa semacam ini, maka mereka akan menganggap kita bunch of idiot, ya, kumpulan orang-orang pengecut, gitu kan? Maka tidak ada kebijakan yang keluar. Jadi kalau kita bongkar juga rekayasa ini, ya, maka akan keluar kebijakan, keluar undang-undang atau apapun untuk mengawasi barang bukti digital. Karena pengawasan kepemilikan absolut oleh kepolisian terhadap barang bukti digital menciptakan dewa-dewa digital ya, maksudnya dewa-dewa jahat, roh-roh jahat, dewa-dewa jahat seperti Muhammad Noel Azhar ini gitu. Karena dia tahu pihak seberang sana tidak memiliki barang bukti digital, ya suka-suka kita lah ya, kita punya wewenang kan begitu ya Mr. Prabowo Subianto yang bisa mengubah ini situasi keadaan keterpurukan potret hukum di Indonesia ini ya. Ini topik lain ya Pak. Saya baca itu dari komentar beberapa penggemar Bapak lah bisa dibilang ya. Itu banyak meminta tolonglah Bang KM 50
tolong gitu di beberapa ya kanal, baik di Diskursus, Uya Kuya, di Baliga Academy juga gitu. Terus saya akhirnya juga saya tidak begitu tahu ya tentang KM 50 ini 50 ini. Terus setelah menonton tiga video dari Tempo.co ID ya, itu bagus sekali memang tayangan mereka ya tentang KM 50. Tapi saya sampai waduh, perut saya seperti apa namanya itu ya, depresi, stres lah mungkin, saking kejinya rasanya ya. 6 orang anak manusia dibantai begitu ya. Itu yang baru dari 3 video, belum banyak saya melakukan searching gitu. Itu waduh, belum lagi Afif Maulana, belum lagi Noven Bogor ya. Banyak sekali ketidakadilan, Pak. Kalau masalah KM 50 Pak, mungkin ditunggu penggemar Anda komentarnya bagaimana ya? Ya kembali lagi ya, rekayasa ini kalau dibiarkan tidak kita tangkap akan berulang sampai generasi anak cucu kita, ya anak cucu kalian, ya sudah terjadi dan akan terjadi terus. Kalau kasus KM 50, ya saya sendiri pertama saya tidak bisa bekerja secara multitasking sebenarnya. Kalau sudah selesai kasus Jessica ini, ya mendapatkan bebas murni, kita lakukan penjelasan publik, rekayasa semacam itu, baru kita bisa melanjutkan ke kasus-kasus berikutnya seperti kasus KM 50, pembunuhan Noven dan Afif Maulana ya. Jadi kasus khusus kasus KM 50 memang sangat kompleks ya. Jadi dibutuhkan sejumlah ahli di bidang-bidang tertentu, mungkin fisika ya, mungkin ahli IT, mungkin ahli balistik, dokter forensik gitu ya. Tetapi memang karena memang yang menuntut adalah pihak jaksa, maka kita tidak punya data mendapatkan itu gitu. Belum tentu dikasih, khususnya kaitannya dengan saya ya, kaitannya dengan CCTV. Pusat data center atau cloud yang dipakai untuk menyimpan video CCTV itu yang katanya mati sehari sebelumnya dan di setiap kilometer katanya mati ya. CCTV-nya di tol itu di area KM 50, belum lagi katanya CCTV di rest area juga mati. Kan itu bisa kita baca sebenarnya kenapa dimatikan manual atau matikan apa gitu. Ya pihak jasa marga atau siapapun yang menyimpan data tersebut sebenarnya bisa dibuka ya kalau mereka mau jujur ya, mau memihak kepada kebenaran bukan memihak kepada ketidakbenaran ya. Tapi kita akan suarakan, saya akan bantu suarakan ya. Kalau memang ada datanya ya kita analisa gitu loh, apalagi ada orang-orang belakang yang bagian itu ya, database itu ya, yang bisa kita kontak untuk mendapatkan datanya, itu akan lebih baik ya. Jadi bagi pihak-pihak yang menyimpan data yang sebenarnya terjadi, jujurlah, ayo bela kebenaran ya. Bagaimanapun Laskar FP itu adalah saudara kita sebangsa yang tidak boleh dibegitukan ya, karena negara kita negara hukum katanya, bukan negara vigilante gitu loh ya. Siapa tahu ada keterlibatan lagi, siapa itu kan yang sini, yang kasus Jessica juga kan, jenderal sampah itu. Oke, itu. Oke Pak, terima kasih atas pemaparannya, banyak sekali informasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya semoga bermanfaat bagi seluruh Indonesia lah ya, karena akun Baliga Academy ini juga sebelumnya programming ya akademi, tapi dimanfaatkan terpaksa ya, karena ini kok saya mengetahui kasus Jessica ini kok brutal kali begini ya. Jadi ya mau nggak mau kita bersuara ya. Kalau tidak kita yang bersuara ya masa orang Amerika yang kita harapkan bersuara untuk negara kita kan, atau orang Australia atau orang Malaysia kan, nggak mungkin. Warga kita sendiri, karena kita hidup besar dan akan dikuburkan di negara ini ya. Jadi kita harus sayang sama republik ini. Oke, sekian dulu pemirsa dari tepian Danau Toba yang indah. Oras. Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih.
Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia. Ras Belige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya.
Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah, inilah bayangkan ya seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya Muhammad Noah Al-Azhar dengan enteng metadata salah ketik ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya inilah metadata, contoh produk metadata ya menggunakan exit tool GUI ya. Ya, ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft ya, builder atau e-write soft build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, e-write soft. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161S di KP Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya e-write soft C ya, copyright.
Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai e-red shop, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noah Al-Azhar ini. Ya penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membidana ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya. Jadi studio animator kayak gini ya. Ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Teleview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya 16 kanal ya, kompresinya, kodeknya, kompresor dekompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80 dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik. Ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Iya kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu ya, inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi 0,5 juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam e-red shop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paper bag dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al-Azhar dan Tito Karnavian ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4. Ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan
jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandiandika dan Ardhito Muardi itu ya, kan penipu itu Pak. Harusnya ditangkap, dipecat, dipidana kan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik ya, salah ketik untuk metadata ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-Redshop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandiandika itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih. Satu perjuangan juga nih kita. Perjuangan di mana waktu di Vina, di Cirebon ya. Kita siap. Elektronik boleh nggak? Yang pasti sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi masih lama enggak? Kalau masih lama kita satu masih. Ya, kita Jawabannya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan loh, jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok, belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah apa yang ditemukan adanya freeware e-Redshop untuk memanipulasi Bicara. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Oke, berarti- Freeware Freeware ada dua, tahu. Remake dan e-Redshop. Pribadi dan rahasia. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu, 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana ahli 2 pidana orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Iya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan Nah, supaya objektif. Itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Nur Samran. Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Ya. Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan,
tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan racun itu ke gelas. Sangat. Sorry, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh PPBS. Ya, karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas, sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk cyanida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari